Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah memeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah pengharapan kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru, yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini bersabdalah bagi setiap kami, berikan kami pengertian yang baru. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 30 September 2025. Saya mau ajak saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan melihat yang tak terlihat. Saya berharap saudara membaca dari kitab Kejadian 16 maupun kitab Maliaki pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Izinkan saya membaca dari beberapa ayat. Yang pertama Kejadian 16 ayat 7 sampai 8 yang berkata demikian. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat satu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Dan saya lanjutkan dengan ayat yang ke-11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Saya akan lanjutkan dengan ayat yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Nah, renungan kita pada hari ini saudara. Setiap manusia merindukan untuk dilihat dan diperhatikan. Kita ingin dianggap ada, diakui dan dikasihi. Namun kenyataannya banyak orang hidup dalam bayangan kesepian dan penolakan.
Ada yang merasa tidak terlihat oleh dunia, dilupakan keluarga, diabaikan oleh lingkungan, bahkan diremehkan oleh sesama. Di dunia yang semakin sibuk, seringkali orang hanya melihat ke dirinya sendiri, kepentingan diri, pekerjaan, ambisi, dan masalah pribadi. Akibatnya banyak orang yang kesepian, terabaikan, bahkan merasa tidak dilihat. Kisah Hagar dalam Kejadian 16 adalah gambaran nyata dari pengalaman ini. Ia seorang budak, tidak dihargai, diperlakukan semena-mena, lalu lari ke padang gurun. Di tempat kesepian itu, Allah menampakkan diri melalui malaikatnya dan menyatakan bahwa ia adalah El Roi, Allah yang melihat. Namun yang lebih dalam dari kisah ini adalah bahwa Allah mengutus seseorang, yaitu malaikatnya, untuk datang dan menyampaikan kasih serta janji. Hari ini Allah juga memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang melihat yang tak terlihat. Menjadi seorang yang membuka mata terhadap sesama yang membutuhkan kasih Kristus. Apa yang dapat kita pelajari dari kejadian Hagar? Yang pertama, Allah melihat mereka yang terlupakan. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hagar adalah sosok yang tidak dianggap. Ia seorang budak, tidak punya hak suara, bahkan anak yang dikandungnya pun menambah luka dalam hidupnya. Tetapi Allah memperlihatkan bahwa ia tidak pernah mengabaikan siapapun. Allah melihat orang-orang yang sering luput dari pandangan manusia, seperti anak jalanan, janda, yatim piatu, orang miskin, orang sakit, orang yang kesepian. Jika Allah melihat mereka, maka kita sebagai anak-anaknya juga dipanggil untuk membuka mata. Berikutnya yang kedua, Allah menempatkan orang-orang untuk membawa kasih. Matius 25 ayat 40 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika Hagar di padang gurun, Allah tidak hanya melihat dari jauh, tetapi mengutus malaikatnya untuk mendekat dan berbicara padanya. Dapat saudara baca dalam Kejadian 16 ayat 7-10. Itu artinya Allah bekerja melalui kehadiran yang nyata. Kita dipanggil untuk menjadi malaikat bagi orang lain. Seorang yang diutus untuk hadir, menyapa, menguatkan, dan membawa kabar pengharapan. Ketika kita melihat dan menolong orang yang kesepian, memberi perhatian kepada yang sakit, atau menguatkan yang putus asa, kita sedang memperlihatkan kasih Kristus yang tak terlihat. Berikutnya yang ketiga, melihat dengan mata Kristus. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, janganlah kamu memandang apa yang nampak di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia cenderung melihat dari penampilan luar, tetapi Yesus selalu melihat dari lebih dalam, yaitu melihat hati, luka, dan kebutuhan terdalam. Ketika ia bertemu orang sakit, ia bukan hanya melihat penyakitnya, tetapi juga penderitaannya. Ketika ia melihat orang berdosa, ia bukan hanya melihat dosanya, tetapi juga kerinduannya untuk dipulihkan. Refleksi kita pada hari ini, melihat yang tak terlihat berarti kita belajar memiliki mata Kristus. Melihat bukan sekadar wajah, tetapi hati. Melihat bukan sekadar keadaan luar, tetapi kebutuhan batin yang terdalam. Kita harus menunjukkan kasih Kristus, pengampunan dan penerimaan. Allah menempatkan kita di keluarga, di gereja, di tempat kerja, di komunitas, bahkan di lingkungan sekitar bukan tanpa alasan. Kita ada di sana supaya orang lain bisa melihat kasih Kristus melalui kita. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang menunjukkan kembali bahwa kami harus menjadi orang-orang yang dipanggil untuk memperhatikan mereka yang terabaikan, mereka yang terlupakan, bahkan mereka yang tersakiti dan dianiaya. Kami dipanggil untuk memberikan kasih Kristus
supaya mereka pun mendapatkan pengharapan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.